semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati dan hormati. Sungguh ada kata yang lebih indah untuk mengawali kajian kita malam ini kecuali alhamdulillah segala puji mutlak hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa bertemu di tempat yang baik, dalam acara yang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Semoga kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, kajian pada hari ini adalah surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat ini adalah surat favorit bagi para makmum dan surat favorit juga bagi para imam yang hafalannya nggak banyak. Ini Wal Asr. Tetapi sebenarnya ini surat yang sangat luar biasa, di mana Imam Syafi'i menyampaikan banyak sekali orang-orang yang tidak mentadabburi surat ini. Padahal kalau mentadabburi surat Wal Asri atau Al Asr ini sudah cukup baginya, bagi manusia semuanya itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, andai kata Al-Quran tidak turun 30 juz, andai kata Al-Quran itu hanya turunnya surat Al Asr saja, itu sudah mencukupinya. Ya, jadi luar biasa. Kita akan bahas bismillah. Wal asri demi masa. Ini makna yang umum. Ada makna yang lebih khusus itu demi waktu asar. Zaman dulu itu waktu asar, sehabis asar itu banyak orang yang sering ngobrol, ngomong ngalor ngidul, kemudian akhirnya ada yang tersinggung, bertengkar, berkelahi, berperang bahkan. Itu zaman dulu seperti itu. Maka di sini wal asri demi waktu asar. Dan waktu asar ini adalah waktu yang mendekati maghrib. Artinya sangat penting sekali jika waktu sudah senja tapi kita tidak beramal kebaikan, mensia-siakan waktu. Karena ini larut isanjo, waktu ini sudah larut senja gitu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Di sini menggunakan ada istilah wal asri itu sumpah. Kemudian ada inna, ini taukid. Kemudian ada lafi, ada lam sebelum fi. Ini juga itu penguatan. Artinya apa? Di sini ada sumpah, ada taukid lagi. Artinya benar-benar dalam kerugian. Siapa yang rugi itu? Seluruhnya manusia itu. Di sini juga disebutkan khusrin itu menggunakan isim nakirah. Ya, akhir katanya rin ya, tidak pakai al. Khusrin artinya kita rugi dalam banyak hal. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi dalam berbagai hal. Kecuali nanti akan disebutkan pada ayat berikutnya. Jadi ketika yang saya muliakan, Allah bersumpah seluruh manusia rugi. Ruginya apa saja? Di sini tidak fokus rugi dalam urusan dunia, rugi dalam urusan akhirat, rugi dalam apapun. Di sini umum, pokoknya rugi dalam banyak hal di sini. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, dalam Islam itu kata waktu itu dalam Al-Quran itu disebutkan ada 3 jenis. Yang pertama ajal. Nah, ajal ini juga mengandung unsur waktu, batas akhir, itu namanya ajal. Walikul ummatin ajal, setiap umat mempunyai batas waktu atau ajal. Faidah jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Jadi ajal itu batas akhir. Pelajarannya apa? Pokoknya ajal itu batas akhir, begini maksudnya. Anak kelas MTS itu batas akhirnya itu ya 3 tahun. Kuliahan itu 16 semester, misalnya kayak gitu. Itu batas ajal.
Dan dalam Al-Quran ajal itu juga tidak hanya disebutkan untuk batas akhir maut, itu bukan, tetapi sebagai peringatan bahwa kita itu punya batas ajal masing-masing. Contoh, sedih itu ada batasnya, ada batas ajal sedihnya, nanti pasti akan senang. Susah itu ada batasnya, nanti akan gembira. Makanya kita nggak usah begitu baperan. Begitu juga ketika sedang senang itu juga ada batasnya, ada ajalnya, ada batas akhirnya. Maka kita ketika senang, kita juga yang biasa-biasa saja. Jadi sedih ada ajalnya, senang ada ajalnya, sukses ada ajalnya, terpuruk ada ajalnya. Maka kita tidak perlu baperan, tidak perlu sedih yang berlebihan, karena sesuatu itu pasti ada akhirnya. Jadi ibu bapak-bapak yang bisa melihat, kayak kemarin kita kemarau panjang banget sampai bingung, sampai itu kita nggak ada Islam istiqomah misalnya gitu. Sekarang hujan, artinya kemarau itu juga ada ajalnya. Nah, jadi kita harusnya sebagai muslim, sebagai mukmin, sudah ngaji berulang-ulang, kita tuh nggak gumunan gitu. Bahasanya Jawa itu kita nggak perlu gumunan karena sesuatu itu ada ajalnya. Jadi kita pun juga harus siap. Ketika senang-senang, kita sedang senang banget, ya jangan terlalu karena nanti pasti akan ada ajalnya. Bukan kita berdoa agar kita bersedih, bukan. Tetapi kita memang sudah harusnya berkeyakinan bahwa semuanya itu akan ada ajalnya. Makanya dulu tuh Ustaz siapa? Ini namanya Ustaz Nabi. Ustaz Umar. Selalu saya Ustaz Ahmadi. Itu nanti minta diterjemahkan ke Pak Rehan. Kalau di Jawa dulu tuh ada pujian sebelum salat subuh. Setelah subuh dan pujian. Ojo siro banget bunga ono donya malaikat jurupati lirik marang siro oleh lirik malaikat anentenya Jawa siro anggone jabut angenteni dawuhe kan mulya. Ini sampai hampir jam 6 imamnya nggak datang-datang. Itu kalau di Jawa itu kayak gitu. Peringatan bagi kita ya. Makanya semuanya itu ada batasnya. Jadi pelajaran dari ini, mulai hari ini usahakan kita nggak boleh sedih lagi. Sedih yang terlalu, sedih yang bisa kita kendalikan. Saya ngapain sedih? Harus kita kendalikan bahwa ini adalah biasa-biasa aja. Senang ya biasa, punya duit biasa, nggak punya duit ya sudah biasa gitu. Pokoknya nggak usah terlalu banget. Kemudian waktu yang kedua, makna waktu yang kedua adalah adab. Nah kalau tadi ajal itu batas akhir, kalau adab itu durasi. Dari lahir sampai mati itu kita punya waktu. Nah itu kita yang nggak punya kuasa di situ. Nah, kita itu mau bagaimanapun nggak bisa mengelola itu. Kita ya sudah dapat. Ada durasi, ada expirednya kalau produknya itu. Walaupun kita olahraga, walaupun kita jaga pola makan, tetap aja kita kuat, tetap aja kita nggak kuat kalau udah tua. Fisik kita tetap melemah. Nah ini namanya itu ada durasi. Misalnya kita punya kendaraan motor, dirawat, tapi nanti tetap aja ke bengkel, dan kata bengkel, ini saya hati-hati banget belum pakai motornya, tapi kalau saya, oh ini memang sudah waktunya gitu. Umurnya, bautnya itu memang didesain sama pabriknya, itu ketahanannya sampai berapa tahun. Nah, salah satu yang saya baca kemarin di dunia bisnis itu, apa itu namanya?
Tupperware itu kan sekarang bangkrut dunia itu. Tupperware, produk Tupperware itu bangkrut. Salah satu bangkrutnya itu adalah dia terlalu awet. Ya, produk Tupperware itu terlalu awet sehingga ibu-ibu itu belinya cuma sekali itu bisa untuk 4 tahun, 5 tahun gitu loh. Ini salah satu kebangkrutan. Makanya pinter Cina itu kalau bikin produk dia cepat rusak, murah tapi cepat rusak gitu loh. Nah itu agama. Dalam sebuah hadis disebutkan kalau Allah Azza wa Jalla yu'dini ibnu Adam yaqulu ya khaybatat dahri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Dia berkata, wahai waktu yang sial. Nah begitu. Jadi di hari-hari itu orang-orang jahiliyah itu sering mengatakan hari sial. Kita juga demikian, jangan sampai mengatakan oh Muharram itu sial. Muharram itu waktu yang tidak baik untuk mengadakan walimatul urus dan sebagainya. Ini jahiliyah ini, jahiliyah modern, dan ini saya rasa masih ada di saudara-saudara kita yang mengatakan oh kalau Senin Pahing itu nggak boleh ngalor kalau jualan, oh kalau yang pasar halal itu harusnya kliwon. Itu ada hitung-hitungan yang kayak gitu dan Islam tidak menghendaki kayak gitu. Nanti disebutkan hadis yang sangat panjang, tapi intinya adalah ada itu adalah punya Allah dan Allah membolak-balik yang sesuka hatinya bahkan Allah di sini disebutkan faida situ obatatuhuma, dan maka apabila aku menghendaki kata Allah pasti ku jabut keduanya, siapa aku dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dijabut kiamat, bisa dijabut kita tidak diberikan kesempatan untuk menikmati siang dan malam itu karena kita tidak sungguh-sungguh mempergunakan waktu tersebut. Ini rekan-rekan yang saya muliakan itu waktu. Kemudian makna waktu yang kedua memang waktu. Di dalam Al-Quran itu disebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yaitu ini bermakna peluang. Waktu sholat subuh, asar, duhur, asar, maghrib, isya itu peluang. Kalau ini tidak kita gunakan peluang ini maka dia akan habis. Nah itulah tidak akan terulang lagi waktu-waktu sholat itu. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya wal asri kita harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Ada orang, mohon maaf ya, ada orang yang umurnya sampai 1 abad lebih, umurnya itu sampai 100 tahun lebih. Ada? Ada orang yang sampai 100 tahun lebih atau sampai 90 tahun lebih, tapi biografinya, sejarah hidupnya itu hanya selesai ditulis 3 baris saja. Ditulis umur yang 90 tahun itu hanya selesai dalam 3 baris di batu nisannya. Nama, tanggal lahir, bulan tahun, tanggal wafat, bulan tahun itu aja. Ada orang itu karena nggak ngapa-ngapain di dunia itu, nggak ada yang bisa diceritakan. Tiba-tiba meninggal padahal diberi waktu 90 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bikin apa-apa, nggak berkarya apapun. Nah ini renungan bagi kita. Nabi Muhammad SAW itu hanya 63 tahun usianya. Tapi sampai detik ini, dari zaman dulu sampai sekarang, itu orang tidak selesai menulis biografinya beliau. Sampai hari akhir, ada saja yang akan diceritakan dari sisi kebaikan apapun. Dari cinta kasihnya, dari perjuangannya, dari apapun itu, beliau selalu ada dan tidak akan pernah habis. Karena beliau Nabi Muhammad SAW itu mempergunakan waktunya untuk hal-hal yang sangat positif. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada beliau surat Hud ayat 112, beliau tiba-tiba berubah. Ditanya kepada sahabat itu, wahai Rasulullah, kenapa tiba-tiba berubah? Telah datang wahyu kepadaku surat Hud yang artinya maka istiqomalah engkau wahai Muhammad. Gitu. Istiqomalah, jangan istirahat terus. Padahal Nabi nggak istirahat terus kan? Maksudnya jangan santai-santai, istiqomalah dalam kebenaran, dalam kebaikan bersama orang-orang yang taubat. Itu surat Hud ayat 12 itu. Jadi Rasulullah SAW makanya siapapun orangnya, walaupun cerdas kayak apapun, tidak akan pernah bisa menulis sejarah beliau sampai tuntas karena ada saja inspirasi yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW.
Ibu bapak yang bisa melihatkan, kayak misalnya Wahbah Az-Zuhaili itu dia menulis fikih Islam wa adilatuhu itu 8 jilid. Kemudian tafsir Al-Munir itu sampai 18 jilid. Itu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian Said Hawa itu nulis Al-Asas fi Tafsir dan Al-Asas fi Sunnah itu 11 jilid. Mereka sama waktunya dengan kita itu. Sama, seharinya itu 24 jam, tapi mereka bisa seperti itu. Imam Nawawi, kan waktu zaman dulu dengan zaman sekarang sama kan? Sama kan? Kesibukannya juga sama, godaan dunianya juga sama, godaan apapun juga sama. Tapi apa yang dilakukan Imam Nawawi, dia bisa menulis Riyadhus Shalihin, bisa menulis Arba'in Nawawi, bisa menulis Minhajut Thalibin, bisa menulis Kitab Al-Majmu', Syarah Muhadzab. Itu Syekh Nawawi kayak gitu, Imam Nawawi kayak gitu. Kok bisa? Tapi ada yang 90 tahun nggak bisa nulis apa-apa, maksudnya nggak bisa bekerja apa-apa. Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah ini juga pengarang Fathul Bari itu luar biasa. Ada satu kesalahan dongeng. Zaman dulu itu kan kalau dongeng Ibnu Hajar itu dia orangnya di pesantren sangat bodoh, kemudian dia pulang, kemudian dia lewat hutan, terus ada batu yang menetes air yang menetes ke batu, tes itu sampai batunya apa tuh mas? Dekok, kemudian dia pulang lagi ke pesantren. Oh batu aja bisa kayak gini kok dia pulang. Itu bohong ya, cerita itu bohong. Jadi Ibnu Hajar ini orangnya cerdas dari kecil. Ibnu Hajar itu bukan batu. Jadi Hajar itu dinisbatkan kepada kakeknya ini bernama Hajar gitu. Jadi ada kisah-kisah yang sering lemah kayak gitu dan kita percaya pada dia adalah orang yang sangat cerdas. Jadi rekan-rekan, ibu bapak yang bisa muliakan, maka jangan sia-siakan waktu kita itu. Kalau kita punya mimpi-mimpi yang tinggi, tapi kalau kita belum bisa memanage waktu, maka bohonglah itu. Tutup aja mimpinya, gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang yang luar biasa, para salafus sholih, dia bisa menyeberangi lautan dari Andalusia, bisa menaklukkan Andalusia, Tariq Ziyad gitu ya, bisa luar biasa itu. Pada waktunya sama dengan kita itu, sama banget dari dulu sampai sekarang. Ini renungan bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar produktif. Di hutan itu ibu bapak, dulu tuh ada kijang. Kijang itu tertidur. Kemudian pas dia bangun, dia lihat 10 meter dari dia bangun, itu ada singa yang sedang tidur. Akhirnya kijangnya bilang, ini ada singa. Saya kalau nggak lari kencang, saya akan dimakan singa. Akhirnya kijangnya lari sekencang-kencangnya. Pas kijangnya lari sekencang-kencangnya, singanya bangun. Wow, itu bangun. Ketika bangun, dia lihat kijang yang sedang lari. Ada kijang sedang lari. Saya kalau nggak lari kencang, saya nggak kebagian kijang. Akhirnya apa? Kijangnya lari sekencang-kencangnya, dia tidak dimakan singa. Singanya lari sekencang-kencangnya, dia dapat mangsa kijang. Nah, rekan-rekan, hari ini kita ke siapa? Kita muhasabah diri. Hari ini kita itu siapa? Kalau hari ini kita kijang, larinya nggak kencang, kita akan dimakan singa. Kalau hari ini kita singa, larinya nggak kencang, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Jadi penonton aja gitu. Ini maksudnya ini motivasi ya, motivasi. Kalau 1000 tebu, ini kan sebentar lagi akan dimekarkan. Sebentar lagi itu bahasanya entah kapan. Sudah dimulai dari pemekaran desa, pemekaran kelurahan. Nanti tebu itu akan jadi tua. Bungo juga demikian. Sudah lama bahkan bungo itu berencana untuk dimekarkan. Artinya kita itu nanti akan berada di sesuatu yang sangat apa? Yang sangat maju. Tetapi majunya daerah kita nggak bisa hanya berbangga, daerah saya maju, tapi kita ngapain gitu loh. Kita berperan apa untuk perjuangan, berperan apa untuk daerah yang katanya maju begitu. Nah inilah motivasi kita untuk tidak mempergunakan waktu dengan sia-sia. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan, nikmatani maghbunun fi makathir minan nas, as-sihat wal faragh.
Ada dua nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita dan manusia itu tertipu. Manusia itu sering nggak menyadari bahwa nikmat adalah nikmat besar, yaitu as-sihah dan al-faragh. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu saya juga sudah ngobrol dengan Pak Ade itu, andai kata kita itu melakukan sesuatu 2 jam sehari yang tidak produktif, maka dalam 10 tahun itu kita telah menggunakan waktu untuk tidur atau untuk diem aja itu selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kita hanya tidur aja selama 1 tahun. Ketika kita menggunakan hari itu 10 tahun. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, wal asri demi waktu, demi masa. Allah juga bersumpah wal asri demi masa, wal lail demi waktu malam, wal fajr demi waktu fajar, wa duha demi waktu duha, wasams itu demi matahari, itu artinya waktu juga, wal qamar juga demi rembulan. Artinya itu Allah bersumpah demi waktu. Allah itu maha besar, gak mungkin Allah bersumpah dengan remeh-temeh, itu gak mungkin. Sesuatu yang dibuat sumpah oleh Allah mesti sesuatu yang sangat besar, karena Allah itu maha besar. Jadi istilahnya waktu adalah sangat penting bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bapak-bapak ibu yang saya muliakan, manusia kalau tidak menggunakan waktu yang akan sangat rugi banget, rugi dalam banyak hal. Kecuali ini insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya, pada pekan yang akan datang insya Allah. Demikian yang kami sampaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.